Ketika Xia Ruofei turun, Pang Hao baru saja membawa ibu harimau dan Lin Qiao ke peternakan dan berbalik. Xia Ruofei menyapanya sambil tersenyum dan bertanya, "Bibi, Qiaur, bagaimana perasaanmu saat melihatnya?" Ibu harimau berkata sambil tersenyum, "Jika kamu terbang, konstruksimu di sini sangat bagus. Perbaikan lingkungan terorganisir dengan baik, dan udara pedesaan bagus, sangat bagus. Saya suka hidup sebentar." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Peternakan baru saja dibangun. Setelah beberapa saat, pepohonan lanskap telah tumbuh. Kemudian rumah kaca ditanami berbagai sayuran. Setelah pegunungan ditanami pohon buah-buahan, lingkungan akan menjadi lebih baik dari. Wah, bukankah itu buah dan wewangiannya? Lin Qiao berkata sambil tersenyum, "Jika kamu terbang, kamu harus meninggalkan ruangan untukku. Saya akan datang setelah saya punya waktu. Tidak masalah. Menyambut Anda kapan saja selama musim panas dan musim dingin." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Berbagai buah-buahan di musim panas membuat Anda cukup makan. Hanya liburan musim panas dan musim dingin. Bagaimana dengan biasanya?" Lin Qiao bertanya, "Kamu biasanya pergi ke sekolah. Tentu saja kamu tinggal di kota. Lalu setelah aku kuliah?" Lin Qiao bertanya nakal. Xia Ruofei berkata dengan kata-kata lucu, "Ketika kamu kuliah, kamu pergi belajar di lapangan. Bukankah ini hanya liburan musim dingin dan musim panas? Siapa bilang saya akan pergi ke lapangan?" Lin Qiao berkata, "Orang-orang akan menguji universitas lokal di Sanshan." "Oh, ini sudah menjadi sekolah yang ideal." Xia Ruofei bertanya dengan heran, "Universitas apa?" Lin Qiao membuat wajah imut dan berkata sambil tersenyum, "Rahasia." Ibu harimau tersenyum dan berkata, "Kamu perempuan. Apa yang kamu jual dengan saudaramu?" "Tidak ada apa-apa." Xia Ruofei berkata, "Bibi, Qiaur sudah dewasa. Merupakan hal yang baik untuk memiliki idenya sendiri. Dan dia juga sangat pandai di Universitas Sanshan. Aku bisa menjagamu. Kami juga memiliki beberapa poin penting di kota Sanshan." Universitas. Setelah kesakitan anak itu, ibu harimau secara alami lebih merawat Lin Qiao, satu-satunya anak perempuan. Dia sebenarnya berharap Lin Qiao bisa berada di sisinya. Jika Lin Qiao benar-benar bersekolah di lapangan yang jauh, dia pasti akan khawatir. Jadi setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, ibu harimau pun tersenyum dan mengangguk setuju. Ketiga pria itu masuk ke villa sambil mengobrol. Kamar yang diatur Xia Ruofei untuk ibu dan putrinya berada di lantai 2. Selain kamar tidur utamanya di lantai 2, hanya ada 2 kamar, satu untuk ibu dan satu lagi. Xia Ruofei telah menyelesaikan kamar dan menggantinya dengan tempat tidur baru, terutama di kamar yang disiapkan untuk Lin Qiao. Dia juga menggunakan 9 potong kucing-kucing merah muda, dan menghabiskan banyak pemikiran secara keseluruhan. Ruangan itu penuh dengan elemen kekanak-kanakan. Ketika Lin Qiao memasuki rumah, dia berteriak gembira, lalu membanting tempat tidur besar yang empuk, memegang bantal merah muda dan menolak untuk bangun. Dia terus mengatakan bahwa kamar itu harus disediakan untuknya, selama masih ada. Dia akan datang untuk tinggal selama liburan. Xia Ruofei memandang Lin Qiao sambil tersenyum dan mengangguk. Setelah ibu harimau tinggal di villa liburan, dia mengambil alih dapur di sini. Ye Lingyun, yang bekerja sebagai koki paruh waktu selama beberapa hari, secara resmi mengumumkan bahwa ia diberhentikan. Namun, kemampuan memasak ibu harimau memang jauh lebih baik dibandingkan Ye Lingyun. Selain itu, bahannya adalah semua sayuran dan ikan yang diproduksi di luar angkasa. Setiap makanannya enak, dan Pang Hao langsung berkata bahwa dia akan ada di sini. Makan nasi, Keesokan paginya, Cao Tishu membawa beberapa pekerja dan menemukan Xia Ruofei. Xia Ruofei juga mengetahui niat mereka dan membawa mereka langsung ke garasi villa, dan memberi mereka selusin jenis benih sayuran yang telah dibawa keluar terlebih dahulu. Xia Ruofei juga secara khusus mengakui bahwa benih ini adalah produk teknologi tinggi, tidak perlu merendam benih, bisa langsung disemai. Cao Tishu dan yang lainnya sangat senang, mereka telah bekerja selama hampir sebulan, dan akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan. Cao Tishu mengarahkan beberapa pekerja lainnya untuk memindahkan benih keluar dari garasi. Dia membanting tangannya dan berkata kepada Xia Ruofei, "Bos, kita membahasnya beberapa kali kemarin.
Saya merasa kebun di belakang bukit telah dibuka. Yang terbaik adalah menanam pohon buah-buahan di musim semi. Di atas, Anda bisa memikirkan jenis pohon buah apa yang sebaiknya Anda pikirkan saat ini. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, saya tahu, Lao Chao, terima kasih sudah mengingatkan. Kepada bos, kata Cao Tishu, dan akhirnya berkata, ada beberapa tahun pohon buah-buahan di desa kami. Tapi mungkin itu karena tanahnya. Buahnya pahit dan canggung. Makanlah, jadi, saat memilih bibit, sebaiknya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, baiklah, saya tahu. Saya punya teman yang melakukan ini staf-staf. Saya pasti akan memilih variasi yang paling cocok. Cao Tishu berkata sambil tersenyum, ya, bos harus memikirkannya. Kalau begitu, aku akan pergi ke gudang dulu, kita akan menyiarkan benihnya hari ini. Setelah itu, Cao Tishu berjalan menuju pintu. Xia Ruofei memikirkannya, membuka mulutnya dan berkata, Lao Chao, saya pikir Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen, jadi saya akan bertanggung jawab atas rumah kaca sayuran di masa depan, bukan? Cao Tishu berkata dengan terkejut, bos, apakah Anda menyerahkan rumah kaca itu kepada saya? Yakinlah, karena bos sangat mempercayai saya harus mengelola rumah kaca sayuran. Baiklah, ayo kita lakukan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah, untuk saat ini level supervisor. Saya akan memberi Anda 7.000 gaji bulanan. Masih ada gaji. Cao Tishu mengalami beberapa kecelakaan, dan segera berkata, bos, kami sudah mendapat cukup uang, ini. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, perusahaan kami membayar untuk pekerjaan, bukan egalitarianisme. Anda sebagai supervisor, Anda tidak boleh sama dengan gaji pekerja biasa. Ya, perusahaan berkembang dengan baik, dan upah harus tetap naik. Hei, aku tahu, terima kasih bos. Cao Tishu berkata dengan penuh semangat. Bos yakin, saya pasti akan melakukan semuanya dengan baik. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Koper Cao Tai pergi dengan sangat antusias, dan Xia Ruofei dianggap telah menyerahkan sayurannya. Selama rumah kaca di pertanian Taoyuan secara resmi mulai memproduksi sayuran dan menjalankan operasi yang ramah, Xia Ruofei dapat sepenuhnya menghentikan budidaya sayuran di ruang Lingtu. Selama masa transisi, dia masih harus menjamin pasokan harian ke restoran Lingji dan klub bulanan Xijiang. Di malam hari, Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela kamar tidur dan memeriksanya dengan cermat. Ini menghilangkan gambaran roh. Sekarang banyak orang yang tinggal di villa tersebut. Xia Ruofei juga lebih berhati-hati. Xia Ruofei memasuki ruang aslinya, bersiap untuk berpatroli di lingkaran terlebih dahulu, dan kemudian memilah petak sayuran asli. Sekarang skala penanaman dapat dikurangi, dan ketika rumah kaca mulai memproduksi sayuran, ruang tersebut dapat menghentikan penanaman sayuran umum. Saat itu, ia hanya perlu menyiapkan benih berteknologi tinggi secara rutin. Ketika Xia Ruofei memeriksa kolam kecil tempat sepasang arwana merah dipelihara, matanya tiba-tiba tertarik ke masa lalu. Sepasang arwana merah ini tidak lagi seperti saat dibawa keluar angkasa oleh Xia Ruofei. Yang paling intuitif adalah bentuk tubuh. Mereka telah berada di luar angkasa selama beberapa tahun, dan mereka selalu bermandikan aura yang kuat. Kadang-kadang, Xia Ruofei akan menjatuhkan larutan kelopak tambahan ke dalam kolam, jadi sekarang arwana merah telah tumbuh hingga 60. Panjangnya lebih dari 1 cm. Ada warna rambut sepasang arwana merah sudah sangat teliti. Sekilas terlihat warna merah darah di sekujur tubuhnya, dan sisik ikannya diselimuti kilau logam. Lapisannya sangat indah. Xia Ruofei membandingkan beberapa gambar di internet dan merasa bahwa apa yang disebut naga merah darah teratas di forum tidak seindah ikan naga merah yang mereka pelihara. Oleh karena itu, setiap kali Xia Ruofei memasuki ruang spiritual, dia akan datang ke sini untuk menikmatinya sebentar. Menyaksikan sepasang ikan cantik yang berlayar di kolam memang merupakan suatu hal yang menyenangkan. Hari ini, Xia Ruofei menemukan bahwa kedua ikan itu tampak sedikit berbeda dari biasanya. Meskipun mereka juga mengejar dan bermain, Xia Ruofei melihat ekor kedua ikan itu berkumpul dari waktu ke waktu, dan selama parade, kedua ikan itu semakin dekat, kadang-kadang bahkan berbaring telentang, sangat dekat.
Xia Ruofei yang telah melihat banyak informasi selama ini tiba-tiba menyadari bahwa arwana merah akan bertelur. Xia Ruofei tidak tahu sudah berapa lama sepasang arwana merah ini berhasil dipasangkan, namun jika dilihat, ia akan segera bertelur. Tanpa sadar ia mengambil langkah ringan, karena takut mengganggu sepasang arwana merah yang kini menjadi lubang di kamar. Namun, Xia Ruofei tidak pergi begitu saja, diam-diam mengamati arwana merah yang sedang bertelur dalam jarak yang relatif jauh. Karena Xia Ruofei telah membaca informasinya, sangat aneh mengetahui bahwa proses penetasan dan penetasan arwana merah sangatlah istimewa. Setelah ikan betina menghasilkan telur yang telah dibuahi, maka ikan jantan akan berisi telur di dalam mulutnya, sedangkan ikan jantan berisi di mulutnya. Telurnya tidak banyak, ada pula yang tertelan ke dalam perut. Dalam proses penetasan telur ikan jantan juga akan menelan telur ikan bahkan anak ikan jika ketakutan. Oleh karena itu, jumlah benih arwana yang dapat ditetaskan setiap saat sangatlah sedikit. Xia Ruofei melihat arwana merah bertelur, tentu saja ia tidak mau pergi dengan mudah, arwana merah ini sangat berharga, ia harus menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, tidak bisa membiarkan arwana merah menetas sesuai hukum alam. Dia berjalan menjauh dari kolam dengan tangan ringan, membuat beberapa persiapan di sampingnya, dan dengan hati-hati berjalan mendekati kolam kecil dengan barang-barang yang telah disiapkan. Xia Ruofei menatap kolam dengan penuh perhatian. Sekitar setengah jam, ikan betina mulai bertelur. Telur arwana merah berwarna kuning keemasan sangat murni, diameternya sekitar belasan milimeter, bersinar seperti mutiara dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebutir ikan dari ikannya. Tubuhnya terjatuh, dan seluruh proses dipenuhi dengan kegembiraan hidup. Saat ikan jantan berenang di dalam ikan betina, mereka membuka mulutnya dan membuka mulutnya untuk menyiapkan telur ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Xia Ruofei segera menghubungi ruang peta spiritual, tiba-tiba kekuatan pengikat tak kasat mata menjebak ikan jantan di sana, hanya berjarak kecil dari telur yang dihasilkan, tetapi tidak pernah berenang. Hubungan antara pemikiran Xia Ruofei dan Ling Tu sangat dekat. Setelah 4 kali evolusi, kendalinya atas seluruh ruang juga mengalami kemajuan besar. Ikan jantan ada di luar angkasa, dan kendali Xia Ruofei terhadapnya sangatlah mudah. Saat ini, sang betina masih cuek dan masih terus-menerus bertelur. Seluruh proses pemijahan berlangsung sekitar 20 menit, dan Xia Ruofei menghitungnya secara kasar. Ada sekitar 10 telur kuning. Setelah ikan betina selesai bertelur, Xia Ruofei menggunakan metode yang sama untuk mengikatnya dengan kekuatan tak kasat mata di luar angkasa. Tenaganya sangat lembut, meski kedua arwana merah ini tidak bisa dimanfaatkan secara luas, namun tidak membuat takut. Selanjutnya, Xia Ruofei sekali lagi mengumpulkan semangatnya, dan pikirannya mengendalikan telur ikan di kolam kecil untuk perlahan berkumpul. Pada saat yang sama, ada 3 gangguan. Xia Ruofei merasa agak kesulitan, tapi untungnya, kolam kecil itu tidak terlalu besar, jadi dia masih bisa mengatasinya. Segera, telur kuning keemasan itu perlahan bergerak di dalam air dan mereka semua berkumpul. Xia Ruofei mengeluarkan kotak penyimpanan segar yang telah disiapkan, perlahan-lahan berjalan ke tepi kolam, dan memasukkan rak ke dalam air, dan mengambil 70 atau 80 telur ikan, dan meninggalkan sekitar 1 atau 20 telur ikan di kolam masuk. Dia melakukan ini. Pertama, untuk mencegah metodenya sendiri, dia tidak bisa menetaskan telur, meninggalkan beberapa telur untuk menghindari keranjang kosong dari keranjang bambu. Kedua, ia khawatir setelah ia mengambil semua telurnya, ikan jantan mengetahui bahwa ia sibuk dalam waktu yang lama, sebenarnya telur ikan. Saya tidak dapat menemukannya. Saat aku marah, aku menyakiti diriku sendiri. Arwana merah sangat berharga, dan jika kegilaannya melukai sisik atau siripnya, nilainya akan sangat berkurang. Kemudian Xia Ruofei perlahan melepaskan ikatan kedua arwana merah tersebut. Mereka segera mulai berenang di kolam kecil itu lagi, tampaknya tidak menyadari bahwa Xia Ruofei telah mencuri sebagian besar telurnya. Faktanya, jika Xia Ruofei tidak mengambilnya, banyak telur tersebut yang akan ditelan ikan jantan selama proses inkubasi. Ikan jantan dengan cepat menemukan telur di kolam, dan berenang dengan cepat serta berisi sebutir telur ikan di mulutnya. Ikan betina membuka sirip dada secara horizontal, menghadirkan postur pertahanan unik yang dijaga oleh ikan jantan.
Ini adalah reaksi alami yang mengembun dalam aliran darah, betina bertelur, jantan menetas, betina bertahan, tak ada habisnya, diturunkan dari generasi ke generasi. Pada inkubasi berikutnya, jantan tidak lagi makan, mulutnya akan merayap dari waktu ke waktu, seiring berjalannya waktu, dan terkadang keran akan berayun untuk menjaga keseimbangan. Sekitar 60 hari atau lebih, remaja sepanjang 5 hingga 6 cm akan masuk dan keluar dari mulut ikan jantan. Ikan jantan sangat menyukai ikan yang masih remaja. Pergerakan ini akan berlangsung sekitar 90 hari dan secara bertahap akan berkurang. Sampai ikan remaja beradaptasi dengan lingkungan luar, seluruh proses inkubasi selesai. Secara keseluruhan, jika ikan jantan ketakutan, besar kemungkinan ikan muda akan tertelan ke dalam perutnya. Ini adalah reaksi naluriah. Dan dalam waktu yang lama tanpa makan, fungsi tubuh ikan jantan menjadi terlalu mahal, kerusakannya juga sangat besar, dan beberapa ikan jantan akan mati. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk berhati-hati di dalam ruangan selama ini, dan tidak boleh mengganggu sepasang arwana merah, dan dia juga berjalan ringan dan pergi ke kolam untuk mengambil setengah botol kecil larutan kelopak untuk memastikan ikan jantan, fungsi tidak berlebihan. Kemudian, Xia Ruofei mengambil kotak penyimpanan berisi 40 atau 50 telur dan pergi ke tempat yang jauh dari kolam kecil, dan menuangkan telur-telur di rak ke dalam kotak penyimpanan yang baru saja disiapkan. Itu berisi ruang dan air, dan juga memiliki kelopak bunga yang aneh. Xia Ruofei percaya bahwa lingkungan seperti itu pasti akan memungkinkan telur-telur ini menetas. Dengan cara ini, ditambah penetasan alami di kolam juga bisa keluar lebih dari selusin, ia akan memiliki 60 atau 70 anak ikan. Ini akan menjadi kekayaan besar dalam beberapa hari berikutnya. Xia Ruofei tidak keluar, tetapi menemani ibu harimau dan Lin Qiao di rumah. Xia Ruofei juga dibuntuti oleh Lin Qiao ke pantai terdekat. Melihat Lin Qiao bersorak di laut, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Gadis yang tumbuh besar di pantai sejak kecil, seru sekali melihat laut. Ada seorang penatua di keluarga itu, dan semuanya terorganisir dengan baik. Tahun baru akan segera tiba. Ibu harimau juga secara khusus membiarkan Ye Lingyun mengantarnya pergi ke kota kabupaten, membeli banyak kembang api, lentera merah, simpul Cina dan sejenisnya, dan mendandani villa dan bahkan seluruh pertanian Taoyuan. Nikmati cita rasa tahun ini. Saat ini, lentera dan simpul Cina digantung di pepohonan lanskap di kedua sisi jalan pertanian. Ibu harimau juga meminta Pang Hao untuk menemukan beberapa strip cahaya. Pada malam hari, lampu dan lampion di jalan pertanian terang benderang, dan suasananya sangat hangat. Induk harimau juga secara pribadi membersihkan sanitasi di dalam dan di luar villa, serta membersihkan jendela. Xia Ruofei tidak bisa membujuknya. Dia selalu mengatakan bahwa dia sangat tangguh sekarang, dan tidak ada masalah dalam melakukan hal-hal kecil ini. Akhirnya, Xia Ruofei hanya bisa melewatinya. Untungnya, Xia Ruofei juga mengetahui bahwa induk harimau kini sangat sehat, dan tidak ada masalah dengan pergerakan yang benar. 3 hari berlalu dengan cepat. Besok adalah tahun ke-30. Xia Ruofei memberi liburan kepada para pekerjanya terlebih dahulu. Sebelum liburan, Xia Ruofei memberi setiap pekerja sebuah amplop merah senilai $1.000, dan gajinya juga dimasukkan ke dalam kartu mereka. Sebagai pengawas, Cao Tishu mendapat amplop merah sebanyak 3.000 lembar. Para pekerja ini hanya membutuhkan waktu sebulan untuk mendapatkan pekerjaan, dan setiap orang mendapat amplop merah, dan semua orang senang. Benih sayuran juga disebar. Beberapa orang harus bertugas selama tahun baru Imlek. Tentu saja lembur juga dihitung berdasarkan 3 kali gaji. Pang Hao akan menangani pendaftaran kehadiran ini. Cao Tishu, pejabat baru, berinisiatif mengusulkan agar dia bertugas pada tanggal 30 dan hari pertama. Xia Ruofei juga mempercayainya, dan dia menyetujuinya. Namun, Xia Ruofei memberinya waktu untuk berbalik dan tidak harus tinggal di pertanian sepanjang hari, siapapun yang berkumpul kembali di tahun baru. Pang Hao pun berkemas dan kembali menghabiskan tahun baru bersama keluarganya. Peternakan yang sangat ramai sejak saat ini menjadi lebih sepi, meninggalkan Xia Ruofei, Ye Lingyun, dan ibu harimau serta Lin Qiao. Orang tua dan kerabat Ye Lingyun tidak ada di sana, dan Xia Ruofei sama saja, jadi semua orang kebetulan bersama untuk tahun baru.
Malam ini, Xia Ruofei segera mengunci pintu dan jendela setelah kembali ke rumah, dan mengeluarkan gulungan gambar untuk memasukinya. Ketika Xia Ruo terbang keluar angkasa kemarin, saya melihat ikan-ikan muda keluar masuk dari waktu ke waktu di dekat mulut ikan jantan. Saya tahu bahwa proses penetasan arwana merah pada dasarnya sudah selesai. Sekarang jarak antara waktu internal dan eksternal 30 kali lebih buruk. 3 hari itu hampir 3 bulan di dalam ruangan. Benar saja, ketika Xia Ruofei memasuki ruangan, dia melihat bahwa selain 2 arwana merah besar di kolam kecil, masih banyak remaja yang berenang dengan gembira, dengan jumlah kasar setidaknya 20. Ini lebih dari yang diharapkan, tapi ini normal. Jika jumlah ikan remaja yang dihasilkan di ruang peta spiritual tidak sebanding dengan dunia luar, maka ikan tersebut akan ditarik. Setiap ikan remaja memiliki panjang lebih dari 10 cm, dan posturnya sempurna. Sisiknya padat, dan kilau logamnya agak redup. Sekalipun Xia Ruofei hanya tahu sedikit tentang pengetahuan tentang arwana merah, mereka tahu bahwa ikan remaja ini sangat bagus. Kemudian dia sampai ke kotak penyimpanan besar tempat sebagian besar telur ditempatkan. Ini bahkan lebih spektakuler lagi. Lebih dari 50 remaja berenang riang di larutan kelopak. Ikan remaja yang menetas langsung di kotak penyimpanan mungkin lebih besar dari ikan remaja di kolam kecil karena larutan kelopak, dan terlihat lebih energik. Xia Ruofei memandang ikan muda ini dengan gembira. Dalam keadaan normal, **10 telur ikan dapat menetas lebih dari selusin, hingga 20 ikan muda, dan Xia Ruofei langsung memanen lebih dari 70, ini benar-benar panen besar. Arwana merah hampir menjadi ikan hias termahal. Naga merah darah terlaris ini pernah dilelang dengan harga 5 atau 6 juta. Setelah memelihara ikan-ikan muda ini, mereka pasti bisa menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang kolam kecil ini pasti terlalu sempit, sehingga banyak ikan yang berkerumun di dalamnya. Xia Ruofei memikirkannya dan mengambil terak dan menggalinya lagi di sebelah kolam kecil. Kali ini dia menggali lubang besar berukuran 10 kali 10 meter, dan itu memakan waktu lebih dari 10 jam. Rao sekarang menyerap larutan kelopak dan bekerja keras. Dia juga beristirahat 2 atau 3 kali di tengah-tengah. Kemudian Xia Ruofei menggali saluran pengalihan, kemudian memindahkan sebagian lumpur kolam, alga, plankton, ikan-ikan kecil dan udang ke dalam kolam ikan baru dari kolam tempat budidaya ikan mas, kemudian menggali mulut saluran pengalihan. Perkenalkan ruang air Lingtan ke dalam kolam baru ini. Xia Ruofei kembali keluar sebentar, dan ketika dia kembali keluar angkasa, air di kolam ikan baru terisi. Jadi Xia Ruofei dengan hati-hati menempatkan remaja naga merah di kotak penyimpanan ke dalam kolam baru. Sedangkan untuk ikan remaja di kolam kecil, Xia Ruofei tidak mempedulikannya untuk sementara waktu, membiarkan mereka tinggal bersama orang tuanya. Pokoknya tempatnya masih cukup. Setelah beberapa saat, anak-anak ini akan tumbuh besar dan kemudian berpindah. Cukup. Setelah menyelesaikan semua ini, waktu di masa lalu sebenarnya hanya sebentar, tetapi Xia Ruofei sudah kelelahan. Setelah meninggalkan ruangan, dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Dia langsung tidur. Keesokan paginya, Xia Ruofei masih tidur, dan merasakan telinganya jongkok. Dia membuka matanya dengan mata mengantuk dan melihat Lin Qiaozhen berdiri di tempat tidurnya dan menatapnya dengan pandangan. Jadilah diri sendiri. Kalau kamu terbang, jam berapa sekarang, kamu masih tidur? Lin Qiao berkata, bangun dan ikuti festival musim semi. Xia Ruofei dengan cepat membungkus selimut itu dengan erat, dia biasa memakai celana dalam ketika dia sedang tidur, tapi dia tidak berharap bajingan itu masuk ke kamarnya. Xia Ruofei juga memiliki senyum pahit di hatinya, hari-hari yang tenang benar-benar membunuh orang. Di mana Anda tidur begitu mati di tentara? Selalu waspada setiap saat. Tentu saja, ini juga karena saya bekerja di ruang tersebut selama lebih dari 10 jam kemarin, dan di rumah saya sendiri, Xia Ruofei tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Pada dasarnya, dia hanya mengunci pintu dan jendela saat dia menggunakan gulungan spiritual. Kamu perempuan, kenapa kamu tidak masuk tanpa mengetuk pintu? Xia Ruofei berkata tanpa daya kepada Lin Qiao. Aku sudah lama memanggilmu keluar. Lin Qiao berkata dengan polos. Kamu tidak menggangguku. Lalu aku melihat pintu tanpa kunci, dan aku masuk.
Xia Ruofei membelai keningnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu melakukannya, keluarlah dulu. Aku harus memakai pakaian. Bola mata Lin Qiaoling berbalik dan dengan sengaja berkata, mengapa kamu ingin aku keluar saat kamu mengenakan pakaian? Sial, pria dan wanita tidak saling mencium. Xia Ruofei marah, gadis bau, tidak bisakah kamu pergi? Lin Qiao menyeringai dan berkata, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Jangan keluar. Kalau begitu jangan salahkan aku atas pembunuh besarnya. Xia Ruofei berkata dengan sengaja dengan keras. Setelah itu, Xia Ruofei hendak membuka selimutnya, dan Lin Qiao sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan berkedip, dan tersipu keluar dari kamar Xia Ruofei. Xia Ruofei berpikir sambil mengenakan pakaian, ketika gadis itu di rumah, dia akan mengunci pintu ketika dia sedang tidur. Dia mendandani pakaiannya dengan sembarangan, lalu membuka pintu dan berjalan keluar kamar. Saat dia keluar, dia terkejut. Ketika Lin Qiao belum pergi, dia berdiri di lorong dekat pintu. Melihat Xia Ruofei keluar, Lin Qiao sedikit memerah dan berbisik, jika kamu terbang, aku ingin memberitahu ibuku, katakan kamu hooligan. Xia Ruofei tampak sedih dan marah, siapa hooligan? Aku hampir membiarkanmu melihatnya. Lin Qiaohong tersenyum dan berkata, aku jarang melihatmu. Xia Ruofei bertanya dengan mata yang dalam dan berkata, lalu kamu berlari ke kamarku. Terlalu malas untuk merawatmu, pemalas sebesar ini. Lin Qiao sedikit merah dan rendah, lalu bertanya, apakah Anda menjanjikan hadiah tahun baru saya? Ternyata kamu berlari ke kamarku pagi-pagi sekali untuk mendapatkan hadiah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kamu berjanji, laki-laki dan laki-laki, sang suami ingin bicara. Lin Qiao berkata dengan wajah cantik. Apakah masih pagi? Aku bisa memberikannya padamu kemarin. Xia Ruofei terdiam beberapa saat. Ya, kamu menunggu, aku akan masuk dan mengambilkannya untukmu. Setelah itu, Xia Ruofei berbalik dan membuka pintu dan berjalan kembali ke kamar, lalu berbalik dan menahan pintu dan berkata kepada Lin Qiao, kali ini kamu tidak bisa mengintip. Siapapun yang mengintip cacing besar pemalasmu, kata Lin Qiao Jiao licik. Xia Ruofei tertawa, menutup pintu, lalu menguncinya dengan hati-hati. Dia memanggil gulungan spiritual dari telapak tangannya, lalu menutup matanya sedikit, dan pikirannya menyapu ruang spiritual dalam gulungan itu, dan segera mengunci sesuatu. Pikirannya bergerak, dan sebuah pot bunga muncul di atas meja. Ya, Xia Ruofei akan memberi Lin Qiao hadiah tahun baru, yaitu tanaman sukulen yang indah. Anak perempuan umumnya memiliki sedikit daya tahan terhadap daging dan darah. Terlebih lagi, baskom lampu es Yulu ini juga merupakan yang terbaik dari Xia Ruofei yang dipilih dengan cermat, jendela dan bentuknya sempurna, saya pikir Lin Qiao akan menyukainya. Benar saja, ketika Xia Ruofei mengumpulkan gulungan gambar yang bagus dan memegang lampu es Yulu untuk membuka pintu, Lin Qiaoyi tidak sabar untuk melihat lampu es yang luar biasa ini, dan segera memperlihatkan ekspresi terkejut, tanpa menyembunyikan kecintaannya pada pot batu giok ini. Jika Fei Ge, ini hadiah tahun baru yang kamu kirimkan padaku. Lin Qiao bertanya, ya, apakah kamu menyukainya? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Lin Qiao mengangguk, matanya terus menatap pot batu giok, dan dia enggan membuang muka. Kemudian Lin Qiao menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan berkata, jika kamu terbang, ini, haruskah mahal? Meskipun Lin Qiao memiliki banyak kepribadian ceria selama periode ini, dan dia tidak terlalu besar atau kecil ketika dia berbicara dengan Xia Ruofei, dia pada dasarnya adalah seorang gadis yang berperilaku baik, jadi meskipun dia sangat menyayangi hatinya, dia tetap menunjukkannya keraguan. Khawatir hadiahnya terlalu mahal. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya punya teman yang melakukan bisnis ini. Saya tidak punya banyak uang. Jika Anda suka, cepatlah. Hei, terima kasih, Fei Fei. Lin Qiao berkata dengan senang hati, lalu mengambil panci berisi lampu es Yulu sebagai harta karunnya. Saat Lin Qiao hendak meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba berhenti dan kembali menatap Xia Ruofei. Wajahnya menunjukkan senyuman licik dan berkata, jika kamu terbang, aku tahu tahun ini adalah tahun kelahiranmu. Setelah itu, wajah cantik Lin Qiao diwarnai dengan lapisan cahaya merah, dan kakinya terbang menjauh dan meninggalkan kamar Xia Ruofei. Xia Ruofei dibuat bingung oleh Lin Qiao, yang tidak punya otak.
Dia mengerutkan kening dan berpikir lama. Tiba-tiba wajahnya berubah sedikit. Dia segera menundukkan kepalanya dan membuka pinggangnya dan melihat ke dalam. Dia tiba-tiba menunjukkan senyuman. Ternyata gimik ini telah terlihat, dan ini adalah kerugian yang memalukan. Xia Ruofei duduk di kamar untuk waktu yang lama, merasakan trauma, batinnya sedikit tenang, lalu dia membuka pintunya dan turun ke bawah. Lin Qiao dipimpin oleh Ye Lingyun dan Ye Lingyun. Ye Lingyun berdiri di tangga dan meletakkannya di tangga. Lin Qiao mengatakan bahwa dia berada di sisi kiri untuk sementara waktu, dan mengatakan sisi kanan untuk sementara waktu, dan Ye Lingyun memerintahkan kelompok untuk berbalik. Melihat Xia Ruofei turun, Lin Qiao menyipitkan mata dan tersenyum. Xia Ruofei tiba-tiba melarikan diri ke dapur untuk memperjuangkan ibu harimau. Namun tak lama kemudian ia diusir dari dapur oleh ibu harimau karena ia kikuk. Xia Ruofei melihat bahwa dia tidak bisa menahan diri. Menghadapi ketertarikan Lin Qiao, dia pergi begitu saja ke pertanian. Saat melewati rumah kaca sayuran, Xia Ruofei melihat Cao Tishu masih sibuk di dalam, dan dia juga masuk. Cao tua, bukankah kamu akan segera pulang? Xia Ruoyeng bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak bersiap untuk malam tahun baru? Cao Tishu mendengar suara Xia Ruofei dan berdiri dan tersenyum dan berkata, Bos, rumahku akan mendapatkan istriku, aku akan kembali pada malam hari untuk kembali. Tidak perlu, sekarang tidak ada lahan pertanian di lahan pertanian tersebut. Anda telah menanam benih beberapa hari yang lalu. Tidak ada nilai bagusnya, tidak apa-apa untuk segera kembali. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh. Hei, oke, terima kasih bos, kata Cao Tishu. Lalu dia mengatakan sesuatu untuk dihentikan, ragu-ragu dan berkata, Bos, Anda baru saja mengatakan menanam, saya mencari Anda untuk melaporkannya. Setelah itu, Cao Tishu menunjukkan bahwa pembibitan tersebut berkata, soalnya, benih-benih ini telah disebarkan kurang dari 3 hari, semuanya telah bertunas, dan tunas ini tidak kecil. Saya telah menanamnya seumur hidup, dan saya belum pernah melihat pertumbuhan secepat ini, apakah akan ada masalah? Xia Ruofei mengetahuinya dengan baik, itu pasti karena bijinya telah direndam dalam larutan kelopak, jadi dia tersenyum dan berkata, Cao tua, aku bilang kamu baru saja mempelajarinya di sini sendirian. Bukankah bagus untuk bertunas? Apakah ada yang enak? Khawatir, jangan khawatir, saya adalah hidangan berteknologi tinggi yang tumbuh lebih cepat dan lebih baik daripada benih pada umumnya. Jika kamu ingin mengatakan ini, aku akan lega. Cao Tishu tersenyum dan menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya aku tidak sabar menunggu 7 orang pertama berangkat kerja. Aku bisa memindahkannya ke yang ketiga dan hari keempat. Atau aku akan memberitahukan kepadamu bahwa hari keempat sudah selesai. Kerja lembur, Xia Ruofei berkata sambil menghela nafas panjang, juga. Kamu bertanya, kepada semua orang yang punya waktu luang. Ini tidak wajib, jika kamu punya waktu, datang dan bantu. Aku akan memberimu 3 kali lipat gaji. Dengan baik, kata Cao Tishu, orang-orang besar pasti kosong. Bukankah tahun baru Imlek akan bermain kerabat dan bermain kartu? Tidak apa-apa untuk mengambil jalan keluar. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan Cao Tishu segera pulang, lalu meninggalkan rumah kaca sayuran. Dia meluncur ke dada untuk melihat punggung bukit dan punggung bukit ke kebun umum bertingkat, dan dia memikirkan tentang apa yang Cao Tishu katakan sebelumnya, dan dia harus mengatur variasi pohon buah-buahan lebih awal. Kebaikan macam apa itu? Pikiran Xia Ruofei memunculkan beberapa jenis buah. Salah satu ide yang diterapkan Xia Ruofei dari awal hingga akhir adalah mengambil rute kelas atas. Termasuk jenis sayuran biasa, kualitasnya beberapa kali lebih tinggi dari yang ada di pasaran. Dalam memilih varietas pohon buah-buahan, Xia Ruofei juga mempertimbangkan banyak faktor. Dia duduk lama di atas batu besar di kaki gunung belakang, dan memikirkan tentang 2 jenis pohon buah-buahan, leci dan ceri. Kedua buah ini harganya relatif mahal, dan pohon buahnya sangat hias. Tak perlu dikatakan lagi, ini ditanam di wilayah selatan. Ada banyak pohon leci di kota Sanshan. Di kuil Shizen di kuil kuno milenium, juga terdapat kalajengking kuno dinasti Song, yang masih menghasilkan buah berwarna merah dan cerah setiap musim panas. Jadi menanam lengkeng di sini pasti tidak masalah. Untuk ceri, pertama-tama, Xia Ruofei sendiri lebih suka memakannya,
dan kedua, harganya sangat mahal di pasaran. Rata-rata kilogram biasanya puluhan. Namun, sebagian besar buah ceri ditanam di utara, dan kondisi iklim di selatan diketahui tidak cocok untuk pertumbuhan pohon ceri. Xiao Ruofei tidak terburu-buru kembali, hanya mengeluarkan ponselnya dan online untuk mencari informasi. Sekilas memang ada beberapa tempat di Provinsi Tenggara yang memiliki tradisi menanam pohon sakura, namun sebagian besar berada di pegunungan sebelah utara. Sanshan terletak di pantai timur Provinsi Tenggara. Iklimnya panas dan lembab, dan belum tentu cocok untuk budidaya pohon sakura. Terutama buah ceri besar, pada dasarnya semuanya dari Shandong. Namun, Xiao Ruofei tetap memutuskan untuk mencobanya. Dia memiliki keyakinan pada ruang peta spiritual, dan dia percaya bahwa dengan bantuan kolam luar angkasa dan kelopak bunga, itu pasti berhasil. Dan jika budidaya buah ceri di kota Sanshan berhasil, keuntungannya masih sangat terlihat. Ceri disimpan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dapat ditempatkan hingga 3 hari pada saat pengambilan. Kalaupun disimpan di lemari es, tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Oleh karena itu, jika ceri di ladang ingin masuk ke pasar Sanshan hanya bisa mengandalkan angkutan udara atau angkutan rantai dingin. Dalam hal ini, ceri lokal berkualitas tinggi secara alami memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Xiao Ruofei masih mempertahankan kebiasaan pasukannya. Karena tekad tempur sudah dibuat, maka tidak perlu lagi dipikirkan lalu langsung dilaksanakan. Ia memutuskan untuk menerapkan bibit buah setelah akhir tahun. Xiao Ruofei sedikit terlambat, dan sudah hampir waktu makan siang ketika dia berjalan mengelilingi lingkaran besar, jadi dia berjalan kembali sambil berjalan. Malam hari adalah malam tahun baru, jadi semua orang memakannya pada siang hari. Setelah makan, mereka kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Mereka bangun jam 3 sore dan membuat siomay bersama di restoran lantai 1. Malam tahun baru di selatan umumnya lebih awal, pada dasarnya tidak di utara, sambil menonton malam tahun baru sambil menonton malam festival musim semi. Seringkali, semua orang selesai makan, mengemas piring, dan kemudian seluruh keluarga duduk bersama untuk menonton pesta. Sudah lebih dari jam 5, Ibu Harimau sudah menyiapkan malam tahun baru, dan sepiring hidangan dengan rasa yang lezat disajikan, lalu dia mengambil pangsit yang telah dibungkus semua orang ke dapur. Ketika Ibu Harimau masih membuat pangsit, Lin Qiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan diam-diam mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye Lingyun sedang duduk dalam bahaya. Dia masih duduk seperti lonceng di tentara. Meskipun dia duduk di pinggang, dia cukup lurus. Ketika Ibu Harimau membawakan pangsit yang sudah matang, semua orang pergi ke meja untuk mulai makan pada malam tahun baru. Xiao Ruofei secara khusus membuka sebotol anggur merah. Ini adalah 2 hari pertama Zheng Si Jiangyue selalu membiarkan pembeli yang datang untuk mengambil sayuran untuk dibawa ke Xiao Ruofei. Xiao Ruofei tidak memiliki penelitian tentang anggur, tetapi anggur merah yang selalu dikirimkan Zheng pasti tidak akan murah. Terakhir kali reuni kelas Xiao Ruofei, Petrus Zheng yang berusia 85 tahun akan berharga lebih dari $1.000. Botol ini pasti tidak akan lebih besar dari hari itu. Anggur yang buruk. Ketika saya menuangkan anggur untuk semua orang, Xiao Ruofei tiba-tiba mendapat ide, sekarang ada aliran waktu 30 kali lipat di ruang aslinya, dan ada lingkungan yang unik, dan jika anggur diawetkan dengan benar, terutama minuman kerasnya adalah semakin banyak Chen lebih harum. Jika Anda memasukkan sedikit anggur ke dalamnya, bisakah Anda segera mendapatkan anggur lembut yang tahan lama? Penuaan berusia 30 tahun dan penuaan 50 tahun yang menjual harga setinggi langit di pasar adalah lemah. Setelah gagasan itu, Xiao Ruofei tidak sabar untuk membeli dan membeli sekarang. Dia menolak dorongan ini untuk membantu semua orang menuangkan anggur. Xiao Ruofei berkata sambil bersulang dan berkata, "Bibi, Qiaur, Lingyun, hari ini kita bersama selama beberapa tahun. Ini adalah takdir. Mari kita sentuh cangkirnya dulu. Saya juga berharap kita semua sukses dan sejahtera di masa depan tahun." Bersulang, bersulang. Semua orang mengangkat cangkir dan menyentuhnya dengan lembut, lalu meminumnya. Bahkan Ibu Harimau juga menyesapnya, dan Lin Qiao menyesapnya dalam-dalam. Anggur ini sedikit tercengang. Wajah kecilnya langsung memerah, dan putihnya menjadi merah. "Kamu pelan-pelan minum," kata Ibu Harimau sambil mengintip ke arah Lin Qiao.
Lin Qiao muntah dan meludahkan lidahnya dan berkata, ketahuilah. Kemarilah, semuanya makan. Sapa ibu harimau, lihat apa yang aku lakukan bukan sesuai seleramu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Bibi, aku dan Ling Yun tidak memiliki kerabat lain. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi tentara. Mereka harus bersiap untuk liburan. Terkadang makan malam adalah untuk berurusan dengan beberapa orang, juru bicara, jadi kamu bersiap. Meja yang penuh dengan malam tahun baru ini jelas merupakan yang terbaik yang pernah kami makan dalam beberapa tahun terakhir. Ye Lingyun juga mengangguk dan setuju. Xia Ruofei mengambil cumi rebus dan mencicipinya, baiklah. Lezat, Bibi, ini cita rasa rumah idaman kita. Kamu, anak ini, benar-benar bisa bicara. Mata ibu harimau menjadi sedikit merah. Kalau kamu suka makan, Bibi akan sering melakukannya untukmu. Harimau itu biasa memakan ikan rebus seperti yang biasa saya lakukan. Lin Qiao mendengarkan dan melirik ibunya dan berkata, Bu, jangan menyebutkan hal-hal menyedihkan ini ketika kamu sudah selesai usia. Ibu harimau menyeka matanya dan tersenyum dan berkata, meyakinkan, ibu baik-baik saja. Saya senang, meskipun harimau itu sudah tiada, jika saya terbang untuk merawat kami sekarang, tubuh saya bagus, dan masalahmu dengan sekolah juga terselesaikan, hari-hari sedang booming, alangkah bagusnya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bibi benar. Setelah itu, kita harus bahagia. Harimau akan bahagia di langit. Kita akan bahagia setiap tahun. Kita akan merayakan tahun baru bersama setiap tahun. Setelah itu, Xia Ruofei berkata kepada Ye Lingyun, Lingyun, ketika Lin memimpin, dia sangat memperhatikanmu. Anda menghormatinya untuk Bibi dan secangkir. Ya, Ye Lingyun segera berdiri dengan segelas anggur, Bibi, aku akan memberimu segelas anggur untuk Tuan Lin Ban. Ye Lingyun berkata, Lin Bancang telah tiada, dan Xia Ge serta aku akan menghormatimu untuknya. Bagus anak baik, ucap ibu harimau dengan mata merah dan segelas arak. Datang dan datanglah, pintar, kami juga menemani secangkir. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kita adalah keluarga di masa depan. Ya, mata Lin Qiao juga sedikit lembab. Dalam kesannya, sejak kematian kakaknya, belum pernah ada festival musim semi yang begitu hangat. Setiap kali dia merayakannya, dia dan ibunya, mendengarkan tawa dan tawa dari rumah orang lain, dan rumah mereka sangat sepi dan sepi. Oleh karena itu, sejak kematian saudaranya, Lin Qiao sangat takut dengan liburan, terutama festival musim semi, seperti Amerika Serikat dan hari yang sama. Tahun ini tidak sama, ia merasakan kehangatan rumah dan merasakan kegembiraan tahun baru Imlek. Setelah semua orang mendentingkan gelas dan minum, mereka makan dan mengobrol. Restoran itu mendengar tawa dan tawa dari waktu ke waktu. Bahkan Ye Lingyun, yang tidak pandai berkata-kata, banyak bicara. Setelah makan malam tahun baru, Xia Ruofei ingin membantu ibu harimau membersihkan piring, tetapi dihentikan oleh ibu harimau, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Xia Ruofei untuk melakukan hal-hal ini. Dan Lin Qiao tidak sabar untuk pergi dan menyalakan petasan. Faktanya, si jenius hanya berkulit hitam sekarang, tetapi melihat Lin Qiao Xing begitu tinggi, Xia Ruofei tidak ingin menyapu dia, tertawa dan berteriak pada Ye Lingyun, ketiganya bersama-sama memegang banyak kembang api dan petasan datang ke pertanian luar. Kembang api yang indah bermekaran di langit malam, menyinari wajah ketiga orang yang tersenyum, dan membawa banyak suasana meriah ke pertanian yang sedikit bersih. Setelah beberapa saat, kembang api dilepaskan, dan Lin Qiao masih ingin melanjutkan. Xia Ruofei mengatakan bahwa dia harus pergi suatu saat ketika dia berada di tahun baru, dan dia masih berusaha untuk berhenti. Malam festival musim semi hampir dimulai, jadi semua orang datang ke ruang tamu dan tetap menonton TV. Ada buah-buahan dan makanan ringan di meja kopi di ruang tamu. Keempat orang itu makan dan berbicara sambil menonton TV. Suasananya sangat bahagia. Ibu harimau juga sangat baik. Dia telah membunyikan bel tahun baru di TV. Dia belum kembali ke kamar untuk beristirahat. Di kejauhan juga terdengar suara petasan datang dan pergi. Arah kota Sanshan diterangi oleh seluruh langit malam. Xia Ruofei membawa Lin Qiao dan Ye Lingyun, dan mengambil sisa kembang api dan petasan untuk keluar dan mulai melepaskannya. Setelah lebih dari setengah jam, kembang api Xia Ruofei telah selesai, dan di kejauhan, percikan warna-warni terlihat di langit.
Xia Ruofei dan Ye Lingyun dan Lin Qiao, yang masih belum selesai, kembali ke villa. Lin Qiao kembali tidur atas desakan ibu harimau, dan Xia Ruofei serta Ye Lingyun juga kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, Xia Ruofei mulai mengeluarkan ponselnya dan menelepon tahun baru. Tentu saja, dia memperkirakan Profesor Tian, Tian Huilan, Ma Xiong dan tetua lainnya sudah istirahat, jadi mereka kebanyakan memanggil orang yang relatif muda. Liang Qichao, Zheng Zong dari Zhejiang Yue, Guo Zhan dari Komando Lone Wolf, Niu Meng dari wilayah militer provinsi, dan Wu Liqian, wakil kepala Kabupaten Changping. Setelah pensiunnya Xia Ruofei, lingkaran komunikasi tidak lagi rumit, sehingga panggilan yang dilakukan tidak dihitung banyak. Guo Zhan, kapten dari Lone Wolf Komando, sangat senang menerima telepon dari Xia Ruofei. Ia pun menanyakan kondisinya dengan prihatin melalui telepon. Xia Ruofei memberitahunya bahwa dia telah menggunakan hukum medis Tiongkok sejak dia pensiun. Kondisi ini telah dikendalikan secara efektif. Guo Zhan mengetahui hal itu. Sangat senang. Xia Ruofei juga bercerita tentang Ye Lingyun. Guo Zhan juga terkesan dengan prajurit yang cukup menonjol dalam pelatihan ini. Setelah mendengarkannya, dia juga sangat terkesan dan mengungkapkan apresiasinya atas perilaku Xia Ruofei dalam membantu rekan-rekannya. Xia Ruofei dan Guo Zhan berbicara banyak tentang hal-hal di ketentaraan, dan keduanya merasa malu. Sedangkan untuk Liang Qichao dan lainnya, Xia Ruofei lebih merupakan sapaan sopan. Dia hanya menutup beberapa kata dan kemudian menutup telepon. Setelah dia menelepon, dia siap berperan sebagai Ling Qingsui. Dalam benak Xia Ruofei, Ling Qingsui dan yang lainnya masih agak berbeda. Keduanya tidak memecahkan kertas jendela, tetapi mereka jauh lebih relatif daripada teman baik pada umumnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga meninggalkan teleponnya untuk Ling Qingsui pada akhirnya. Saat Xia Ruofei bersiap untuk menelepon, telepon berdering lebih dulu. Dia melihat ke layar listrik, yang merupakan angka yang relatif aneh. Semuanya terjadi di tengah malam, siapa yang akan menelepon? Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tetap memilih untuk menjawab, "Halo, siapa?" Ada suara malu-malu di telepon, "Apakah itu kakak?" "Saya Xia Ruofei." Xia Ruofei merasa suara itu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa suara itu, jadi dia bertanya dengan bingung, "Kamu yang mana?" "Dia kakak, aku Jiang Yue." Suara di ujung telepon terdengar sedikit gembira. "Teman sekelas yang lama, terakhir kali di apotek gerbang sekolah." "Oh, itu kamu. Halo, halo." Xia Ruofei teringat gadis pemalu, yang baru saja pensiun dan menyelamatkannya di gang kecil di kota kumuh. "Selamat musim panas, saudara." Jiang Yue melihat Xia Ruofei memikirkannya, dan dia sangat senang. "Aku tidak apa-apa, hanya menelepon untuk memberimu hari tua yang baik. Semoga tahun barumu menyenangkan." "Terima kasih. Semoga tahun barumu menyenangkan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Itu, aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu membuka sebuah peternakan di pinggiran kota." Jiang Yue bertanya, "Xia Big Brother, bisakah kita datang dan berkunjung sepulang sekolah?" "Tidak masalah." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Tapi pertanian kita baru saja selesai dibangun dengan baik, dan aku belum menanamnya. Kamu pasti akan kecewa." "Tidak, aku ingin bertemu denganmu." "Apa? Hei, lihat peternakanmu," kata Jiang Yue dengan panik. "Yah, aku ingin meneleponku saat aku ada." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, dan berkata bahwa gadis itu berkata bagaimana cara berbicara dan masih terkesiap. "Yah, kakak musim panas itu, selamat tinggal." Jiang Yue berkata dengan cepat. "Selamat tinggal." Xia Ruofei menutup telepon. Di sebuah desa pegunungan kecil di selatan Provinsi Anhui, ratusan kilometer jauhnya, wajah Jiang Yue memerah, tangannya memegang ponsel di dadanya, wajahnya tersenyum malu-malu, dan matanya yang cerah berbinar gembira. Xia Ruofei dan Jiang Yue sudah selesai sedikit lebih cepat setelah percakapan berakhir, tetapi mengingat salju besar tidak akan tidur saat ini, jadi dia telah dihubungi langsung kepadanya. Ketika telepon berdering, telepon tersambung, dan Xia Ruofei mendengar suara Ling Qingsui. "Bagaimana aku sibuk dengan teleponmu? Apakah ada terlalu banyak gadis?" "Dan teleponnya sibuk selama bertahun-tahun." Ling Qingsui bertanya dengan bercanda. Xia Ruofei tiba-tiba berkeringat dingin,
dan hati berkata bahwa indera keenam gadis itu benar-benar mengerikan, tapi untungnya, saya tidak khawatir. Dia tidak menelepon adiknya, yang jelas kakaknya yang menelepon. Tahun baru memang benar, tapi gadis itu tidak. Maukah kamu mengirimiku beberapa? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Berpikir itu indah. Ling Qingsue berkata dengan lembut, aku tidak mau sedikit. Aku bahkan tidak punya, kan? Teriak Xia Ruofei. Saat dia menyelesaikan kalimat ini, keduanya terdiam. Karena mereka juga memikirkan arti kata-kata yang baru saja diucapkan Ling Qingsue. Oh, Xia Ruofei memecah kesunyian suaranya. Mengenakan, Ling Qingsue berbisik, lalu dengan lembut berkata, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Xia Ruofei berkata tanpa sadar. Suaranya baru saja jatuh, dan Ling Qingsue segera menutup telepon. Xia Ruofei duduk di ponselnya untuk waktu yang lama, memikirkan apakah itu setelah akhir tahun, tetapi juga harus mengambil inisiatif, sikap gadis itu sudah sangat jelas. Xia Ruofei juga menyukai Ling Qingsue. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei mengambil ponselnya dan mengirim WeChat ke Ling Qingsue. Salju cerah, apakah Anda punya waktu di tahun baru? Datanglah ke peternakan saya untuk bermain. Setelah beberapa saat, pesan WeChat berbunyi, Xia Ruofei membukanya, Ling Qingsue menjawab. Oke, Xia Ruofei menyeringai. Dia mengesampingkan ponselnya dan belum siap memasuki ruang spiritual lagi. Dia langsung pergi ke kamar mandi dan mandi, lalu tidur. Musim panas ini, jika saya terbang, saya tidur sangat nyenyak, dan bahkan suara petasan di pagi pertama tidak membangunkannya sampai dia terbangun pada jam 9. Jam biologis tepat yang sebelumnya dikembangkan di ketentaraan tampaknya mulai merosot, tetapi tidak berarti apa-apa. Tidur nyenyak, menghitung uang dan kram, bukankah kehidupan yang diimpikan banyak orang? Jika Anda pensiun untuk pulang dan hidup sesuai dengan jadwal militer, maka itu adalah makanannya. Setelah Xia Ruofei mencuci, dia mengenakan sandal dan menendang serta mengetuk lantai. Ibu harimau sudah menyiapkan sarapan. Ye Lingyun sudah bangun. Dia mengenakan mantel tunggal dan berlatih tinju militer di halaman. Kepalanya berkabut dan mengepul. Ini jelas sudah dipraktikkan sejak lama. Pada titik ini, Xia Ruofei tidak bisa dibandingkan dengan Ye Lingyun. Anak ini selalu menjaga jadwal pasukannya dengan baik. Dia bangun jam 6 setiap pagi dan kemudian pergi ke halaman untuk latihan fisik. Percayalah pada kata-katanya, sekarang dia adalah direktur keamanan perusahaan Taoyuan, dan keahlian makan tidak bisa dihentikan. Xia Ruofei curiga jika tidak ada cara untuk membeli senjata di negara tersebut, anak ini mungkin tidak akan menghentikan pelatihan menembaknya. Ketika ibu harimau melihat Xia Ruofei turun, dia tersenyum dan berkata, jika kamu terbang. Ayo sarapan. Dengan baik, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bibi, pintar. Gadis ini masih tidur, jangan khawatirkan dia, ayo makan dulu. Kata ibu harimau. Hei, aku berani mengatakan bahwa aku sangat malas kemarin. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebenarnya ini lebih terlambat daripada aku. Ibu harimau berkata sambil tersenyum, gadis ini bertingkah gila tadi malam, dia hanya tidur sedikit lagi, dia sudah lama tidak bahagia. Kami akan bahagia di masa depan, kata Xia Ruofei. Ya, kata ibu harimau sambil menganggukkan kepalanya. Ayo makan malam, kalau tidak buburnya harus dingin. Lalu ibu harimau itu menyelinap keluar dan berseru, daun kecil. Jangan latihan, makan dulu. Bibi, kamu sebaiknya makan dulu, aku akan segera baik-baik saja, jawab Ye Lingyun. Xia Ruofei menoleh dan melihatnya. Dia telah menyelesaikan satu set tinju militer. Sekarang dia melakukan push-up dengan cepat, jadi dia tersenyum dan berkata kepada ibu harimau, Bibi, biarkan dia sendiri, orang ini tidak akan makan setelah dia selesai berlatih. Ayo makan milik kita. Menurut adat istiadat Provinsi Tenggara, makan pertama di tahun baru adalah makan cepat saji. Karena kebanyakan orang kesulitan menjaga kebiasaan makan cepat sepanjang tahun, ada makna simbolisnya, makan cepat di makan pertama tahun baru, seperti makan cepat setiap tahun. Ada banyak kebiasaan serupa, misalnya di hari tahun baru, di satu sisi harus menyapu piring mengumpulkan uang, kamu tidak bisa menyapu semuanya. Sebaliknya, itu karena hari pertama tidak bisa bekerja keras, karena itu menandakan kerja keras selama setahun penuh. Namun, keterampilan memasak ibu sangat bagus,
dan semua bahannya adalah sayuran taoyuan, jadi meskipun tidak ada kecoa, tetap sangat lezat. Xia Ruofei menyesap 3 mangkuk bubur. Saat ini, Ye Lingyun juga menyelesaikan latihan fisik dan kembali untuk mencuci untuk sarapan, lalu meninggalkan villa dengan ponselnya dan berjalan ke peternakan di luar. Dia juga harus menelepon beberapa panggilan tahun baru, terutama Profesor Tian, Tian Huilan dan Ma Xiong dari Pulau Hong Kong. Xia Ruofei pertama kali menelepon Profesor Tian. Setelah panggilan tersambung, suara tulus Profesor Tian terdengar, "Xiao Xia, selamat tahun baru." "Profesor Tian, saya akan memberi Anda tahun baru." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, "Apakah tubuhnya masih baik-baik saja?" "Terimalah berkahmu, tubuhku jauh lebih keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya." Profesor Tian berkata dengan gembira. "Sekolah mengatur profesor-profesor lama kami untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum tahun itu, indikator fisik saya sangat bagus. Orang-orang tua, saya iri dengan semua yang buruk, satu persatu bertanya kepada saya apa jalan menuju kesehatan." "Bagus, kalau begitu bagus." Xia Ruofei juga sangat senang. Dia kemudian bertanya, "Benar, haruskah Tian Suji bersamamu?" "Haha iya," kata Profesor Tian. "Dia akan datang kepadaku kali ini setiap tahun untuk bersembunyi dengan tenang." Xia Ruofei tersenyum dan mengatakan pengertian itu, "Pejabat tinggi seperti Tian Huilan, jika Anda tidak menemukan tempat untuk bersembunyi di liburan, saya khawatir ambang batasnya akan rusak, belum lagi dia juga telah masuk jajaran wakil menteri dan komite partai provinsi tahun ini. Itu bahkan masih bertahun-tahun lagi. Dan tahun baru yang besar tidak baik bagi orang untuk pergi keluar, jadi cara terbaik adalah membiarkan orang menemukannya. Profesor Tian, tolong bantu saya menyampaikan ucapan tahun baru kepada Sekretaris Tian." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya tidak akan menelepon lagi." Artinya, amarah Xia Ruofei suram. Jika dia digantikan oleh orang lain, dia dapat berbicara dengan Sekretaris Komite Partai Kota, dan saya khawatir mimpinya akan terbangun. Kemana peluang ini akan dilepaskan dengan mudah? "Di mana? Aku di sisiku, berkahmu diterima." Profesor Tian berkata sambil tersenyum, "Xiao Xia, saya punya waktu untuk bermain di rumah akhir-akhir ini." "Dengan baik," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar dan menutup telepon. Xia Ruofei bersiap untuk pergi ke Ma Xiong, dan telepon seluler akan berdering terlebih dahulu. Xia Ruofei melihat nomor di sisi pulau dan tidak bisa menahan tawa. "Halo," Xia Ruofei mengangkat telepon. "Xia Seng, selamat tahun baru." Suara Ma Xiong datang dari telepon. "Terima kasih, Tuan Malao, semoga tahun baru Anda menyenangkan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, "Benar, bagaimana situasinya sekarang?" "Huan pulih dengan sangat baik." Ma Xiong berkata dengan penuh semangat. Setelah diuji oleh lembaga profesional, skala perilaku autisme, Huan normal. Para ahli mengatakan bahwa Huan telah terbuka. Uncap adalah istilah industri yang mengacu pada rehabilitasi pasien autis. Dengan diakuinya institusi profesional, semakin menunjukkan bahwa Huan telah pulih sepenuhnya. "Besar," Xia Ruofei berkata dengan gembira. "Xia Seng, terima kasih banyak." Ma Xiong berkata dengan penuh emosi, lalu berkata, "Selamat Huan, aku sangat merindukanmu. Aku sering melafalkan Paman Xia. Kalau begitu beritahu kamu Huan, aku sangat merindukannya." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya punya waktu untuk datang ke Pulau Hong Kong untuk menemuinya." Ma Xiong haha berkata sambil tersenyum, "Jangan menunggu waktu, keluarga kami harus kembali ke daratan 2 hari ini, dan Anda akan segera melihat Huan." "Iya itu bagus. Saya ingin memberinya hadiah tahun baru." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Hadiahnya tidak masalah, selama aku melihatmu, Huan akan sangat bahagia." Ma Xiong berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, "Untuk Xia Seng, saya pergi ke daratan kali ini, dan ada tujuan lain, pergi ke Shenceng untuk berpartisipasi. Lelang mencicipi travel, tahukah Anda apakah Anda tertarik? Hadir bersamaku." Xia Ruofei mendengar Ma Xiong berbicara tentang lelang travel, dan hatinya tiba-tiba tergerak, "Tentu saja aku tertarik." Xia Ruofei berkata dengan penuh semangat, "Tuan Malao, kapan lelang mencicipi travel dimulai?" "Hari ketiga bulan pertama," kata Ma Xiong.
Musim tradisional Italia di wilayah Alba Italia hampir ke-11, tetapi musim travel dapat dicapai pada bulan Maret. Konon ada warna putih dengan kualitas sangat bagus di lelang ini. Travel juga harus menjadi lelang travel terakhir musim ini, dan jika ingin mencicipinya lagi, Anda harus menunggu hingga akhir tahun. Jadi pastinya jangan sampai terlewatkan. Kalau begitu saya harus lebih berpartisipasi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kami akan pergi ke kota Sanshan besok, dan terbang ke Shenzhen suatu pagi. Ma Xiong berkata, Xia Sheng, ya waktumu sudah diatur. Saya tidak punya masalah di sini. Xia Ruofei berkata tanpa ragu-ragu. Haha, kalau begitu sampai jumpa besok. Ma Xiong berkata dengan gembira. Sampai jumpa besok. Setelah telepon digantung, pikiran Xia Ruofei mulai hidup. Menurut perkiraan waktu di ruang itu, seharusnya sudah hampir setahun sejak itu, terakhir kali travel dibudidayakan. Jika metode ini berhasil dan berhasil membudidayakan travel berkualitas tinggi, mungkin lelang ini akan menghasilkan banyak uang. Sekalipun tidak berhasil dibudidayakan, sangat baik untuk pergi ke pertemuan pencicipan dengan Ma Xiong. Rasa travel yang nikmat, terutama aromanya yang menggoda, membuat Xia Ruofei selalu menikmatinya, dan dengan hati-hati memeriksa dan memastikan keamanannya. Dia memanggil gambaran spiritual dari telapak tangannya dan memasuki ruangan dengan hati. Dia berjalan ke hutan ek, dan pohon ek ini umumnya mencapai diameter sekitar 20 cm, dan seluruh hutan subur. Xia Ruofei datang ke bawah pohon ek dan menjemput para insinyur untuk melakukan penggalian. Travel sebenarnya adalah sejenis jamur yang berasosiasi dengan akar pohon ek dan kayu putih. Oleh karena itu, jika Xia Ruofei ingin mencari travel, dia hanya bisa menggali dan menemukan lokasi akarnya. Travel yang dihasilkan di musim dingin biasanya tumbuh di bawah setengah meter hingga 1 meter. Xia Ruofei menggali beberapa posisi dan menemukan akarnya dengan mulus, tetapi menggali akar pohonnya, tetapi tidak menemukan travel. Dia menggali sekitar 1 meter tanpa travel, dia akan menimbun kembali tanah dan kemudian berpindah ke lokasi untuk terus menggali. Hingga kelima kalinya, ketika Xia Ruofei menggali lebih dari 70 cm, tiba-tiba ia menemukan balok hitam di akar pohon ek. Dia berhenti dengan cepat dan dengan hati-hati membuka tanah di sekitarnya dengan tangannya. Segera, sepotong tenis hitam muncul di depan Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan hati-hati menariknya keluar dan membersihkan kotoran di permukaan. Saya lihat permukaannya kasar, agak mirip buah pinus, namun teksturnya lebih halus dari buah pinus dan tidak sekeras buah pinus. Yang paling kentara adalah baunya. Setelah digali, Xia Ruofei mencium aroma khusus. Orang yang menyukai bau ini terpesona oleh orang yang menyukainya. Orang yang tidak menyukainya merasa menjijikkan. Xia Ruofei adalah orang pertama yang menghubungi travel di Pulau Hong Kong terakhir kali. Jelas dia milik yang pertama. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sepotong travel hitam. Suasana hati Xia Ruofei sedang santai. Meskipun travel hitam itu berat dan berat, kemunculannya menegaskan satu hal, yaitu terakhir kali ia menggunakan tanah travel yang dibudidayakan secara artifisial efektif. Karena Anda dapat menemukan sepotongnya, itu berarti akan ada lebih banyak dan lebih baik di bawah tanah. Pada titik ini, Xia Ruofei hampir percaya tahayul terhadap ruang peta spiritual. Apalagi akarnya sudah terinfeksi travel, dan travel bisa diproduksi terus-menerus di kemudian hari. Namun, Xia Ruofei agak bersalah. Travel semuanya berada setengah meter di bawah tanah hingga kedalaman 1 meter. Efisiensi penggalian sangat rendah. Kemungkinan besar akan banyak yang terlewatkan. Biarkan travel yang berharga membusuk secara alami di tanah, yang tidak bisa dihindari oleh Xia Ruofei. Dia juga memeriksa beberapa informasi sebelumnya, dan para pemburu travel di luar negeri menggunakan anjing travel yang terlatih khusus untuk mencari travel. Pada masa-masa awal, sebagian orang membawa babi untuk mencarinya, karena bau hormonal yang dikeluarkan dari travel merupakan godaan yang mematikan bagi babi. Meskipun terkubur jauh di dalam tanah tetap tidak bisa lepas dari hidung babi. Namun begitu travel ditemukan, babi betina akan mati-matian membuka kotorannya. Seringkali para pemburu travel tidak dihentikan, dan travel yang berharga akan dihancurkan oleh para babi yang ditabur. Perlahan-lahan berubah menjadi anjing travel yang terlatih khusus. Dan anjing travel yang lebih baik, harganya mencapai beberapa ribu dolar.
Xia Ruofei berpikir sejenak dan memutuskan untuk membiarkan kilat mencoba. Meskipun petir bukanlah anjing travel profesional, ia menyerap kelopak bunga eksotis, dan spiritualitasnya lebih kuat daripada anjing pada umumnya. Ia pasti lebih sensitif dari anjing biasa. Xia Ruofei memasukkan travel hitam ke dalam kotak penyimpanan kosong dan kemudian meninggalkan ruang lintu. Alih-alih mengambil gambar roh itu ke dalam tubuhnya, dia malah berjongkok ke dalam sakunya, lalu mendorong pintu hingga terbuka ke balkon dan berteriak ke halaman. Petir yang berjemur di bawah sinar matahari di dinding melihat peluit Xia Ruofei, dan langsung berdiri, dan melihat ke atas ke lantai 2. Xia Ruofei melambai ke arah petir, dan petir itu segera menyerbu ke dalam villa dan berlari menuruni tangga ke lantai 2. Xia Ruofei membuka pintu dan kilat segera masuk. Orang-orang berdiri dan terbang ke Xia Ruofei. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan menepuk kepala petir dan berkata, "Turun, tunggu aku mengunci pintu, dan ada tugas penting untukmu." Petir menghantam Xia Ruofei dan berjongkok di lantai ruangan. Xia Ruofei biasa mengunci pintu, membuka tirai, dan kemudian mengeluarkan gambar roh, menahan petir ke dalam ruang peta spiritual. Petir telah mencapai ruang peta spiritual, jadi ketika saya masuk, saya merasakan aura yang kaya. Saya juga sangat senang. Saya mulai berlari mengitari kaki Xia Ruofei di angkasa, dan terus mengibaskan ekor saya ke Xia Ruofei, mengekspresikan diri. Kegembiraan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ikuti aku. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan." Setelah itu, Xia Ruofei berjalan menuju hutan ek, dan kilat mengikuti di belakangnya. Xia Ruofei pergi ke kotak penyortiran dan mengambil travel hitam. Dia mencapai bagian depan sambaran petir dan tersenyum dan berkata, "Jual bau ini dengan baik. Lalu kamu bisa menemukan semua travel di bawah tanah, lihat saja dirimu." Perintah sederhana ini, petir dapat memahami sepenuhnya. Dia mengendus travel dengan sangat serius, lalu memandang Xia Ruofei, dengan lembut menggoyangkan beberapa ekor. "Apakah ini baik-baik saja?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Ayo pergi. Cari tahu semua travel di hutan ini." Petir segera menyambar, mengelilingi pohon ek, hidung terus mengendus, dan segera mengambil posisi, menggunakan cakar depannya untuk menggiling tanah. "Saya datang kepada saya, Anda hanya harus bertanggung jawab untuk menemukan lokasinya." Xia Ruofei berkata dengan cepat. Dia mengambil insinyur itu dan mulai menggali posisi petir yang menyambar, sementara petir itu diam-diam berjongkok ke samping. 10 cm, 20 cm. Kali ini, Xia Ruofei menggali 1 meter penuh dan akhirnya melihat travel besar, dan kali ini travel putih masih lebih berharga. Xia Ruofei dengan hati-hati menggunakan tentara teknik untuk menggali tanah di sebelah travel, dan akhirnya menggali travel putih dengan tangan. Setelah secara kasar membersihkan kotoran di permukaan travel, Xia Ruofei menjilat travel yang beratnya hampir 4 atau 500 gram, dan kepalanya penuh dengan jeruk bali. Buka pintunya. Xia Ruofei sangat senang. Dia tahu bahwa semakin berat monomernya, semakin berharga travelnya. Sebelum mengecek informasinya, travel putih seberat 900 gram dalam 15 tahun, harga lelangnya 100.000 euro, setara dengan sekitar 680.000 koin Huaxia. Travel putihnya mencapai sekitar 500 gram, dan harga sepotong travel putih, yang setara dengan berat lelang, bernilai sekitar 200.000 Huaxia. Dan hal ini masih terjadi dengan kualitas yang sama. Xia Ruofei tidak percaya bahwa dia membunuh travel putih yang diproduksi di tempatnya, dan kualitasnya akan hilang karena pertumbuhan alami travel putih, mereka akan menjadi wajah di beberapa jalan. Travel putih ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Xia Ruofei. Ia berpikir sejenak, mula-mula meninggalkan ruangan dengan petir, membiarkan petir menunggu di dalam kamar, lalu ia turun ke ruang penyimpanan kecil, mengunci pintu dan mengirimkan beberapa karung beras langsung ke dalam ruangan. Setelah kembali ke kamar tidur di lantai atas, Xia Ruofei memasuki ruangan itu lagi dengan kilat. Ia merobek kantong beras, menuangkan selapis beras ke dalam 2 kotak penyimpanan besar, lalu dengan hati-hati membersihkan kotoran pada kedua travel tersebut dengan sikat kecil, memasukkannya ke dalam 2 kotak penyortiran, dan mengubur beras tersebut di dalam. Xia Ruofei melakukan ini karena travel selalu mengeluarkan aroma yang kuat. Meskipun dia tahu bahwa benda-benda di dalam ruangan tidak akan rusak, tapi saya tidak tahu apakah aromanya akan hilang,
jadi masih ada nasi di dalamnya, disegel dan diawetkan. Kotaknya lebih aman. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei mulai mencari trafel berikutnya dengan kilat. Meskipun petir tidak terlatih, sensitivitas penciumannya jauh lebih tinggi dibandingkan anjing trafel, dan mirip manusia. Ia dapat memahami instruksi Xia Ruofei, sehingga efisiensinya dalam menemukan trafel sangat tinggi. Namun, efisiensi Xia Ruofei telah memperlambat kemajuan. Karena dia harus sangat berhati-hati setiap kali menggali, dan setelah menggali trafel, dia harus membersihkan permukaan tanah dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan. Jadi setiap kali saya menemukan posisi itu dengan kilat, saya beristirahat dan Xia Ruofei sibuk. Sepotong trafel digali dari tanah oleh Xia Ruofei. Ada trafel hitam dan trafel putih yang lebih berharga. Setelah dibersihkan, mereka selalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Segera, 2 kotak penyortiran besar terisi, dan Xia Ruofei menemukan 2 kotak penyortiran dan menuangkannya ke dalam beras. Kesibukan kerja ini lebih dari belasan jam. Xia Ruofei akhirnya menggali potongan trafel hitam terakhir. Dia menanyakan petir dan memastikan bahwa tidak ada trafel yang tersisa di hutan ek. Ini adalah desahan lega, uji kekuatan fisik dan uji kesabaran masyarakat. Namun, meskipun Xia Ruofei merasa sangat lelah dan semuanya berlumpur, tetapi melihat 4 kotak trafel, hatinya penuh dengan rasa pencapaian. Jumlah trafel hitam dan trafel putih pada dasarnya sama. 2 kotak penyimpanan besar sudah penuh, dan 2 lainnya juga terisi lebih dari setengahnya. Berapa banyak yang dipanen dan perlu diketahui dengan menggunakan timbangan. Namun, Xia Ruofei dapat diperkirakan secara kasar. Di antara trafel tersebut, sebesar trafel putih pertama yang ditemukan secara kilat, ada sebanyak 7 atau 8. Menurut pasar lelang tahun lalu, nilainya setidaknya 2 juta. Ada juga 3 trafel raksasa, yang terbesar berukuran sedikit lebih besar dari bola basket. Beratnya hampir 4 pon, dan 2 lainnya 2 pon dan 3 pon. Jika Xia Ruofei mengingat kesalahannya, kesalahan terbesarnya mungkin lebih besar dari kesalahan trafel putih terbesar di dunia dalam 14 tahun. Trafel putih itu beratnya 16 pon, sekitar 89 kg. Potongan yang digali Xia Ruofei pastinya berukuran raksasa. Nilai trafel seperti itu sudah tidak bisa lagi diukur dengan harga pasar, apalagi jika ikut lelang, kemungkinan besar harganya akan meroket. Keadaan trafel hitam serupa, tetapi trafel hitam umumnya lebih kecil dibandingkan trafel putih. Trafel hitam yang ditemukan oleh Xia Ruofei, yang terbesar telah mencapai hampir 3 kg, yang sangat langka. Xia Ruofei sudah lama berada di luar angkasa, dan merasa banyak trafel yang diproduksi kali ini. Tidak pantas membuangnya sekaligus, kalau tidak harga lelang pasti tidak akan naik. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan pohon ek tersebut ke tempat baru. Hanya ada 1 musim dalam setahun, dan tidak ada cara untuk menyimpan sesuatu untuk waktu yang lama. Tidak masuk akal untuk memproduksi lebih banyak di luar angkasa. Meski ruang aslinya bisa dipertahankan sepenuhnya, namun trafel itu sendiri merupakan sesuatu yang langka dan mahal. Rilisan dalam jumlah besar pasti akan menyebabkan gejolak pasar, dan pada akhirnya harga akan turun, yang tentunya tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Dan di musim ketika tidak ada produksi yang lepas, tiba-tiba menjual trafel yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama sangatlah mencurigakan, dan mudah untuk mengungkap rahasia Anda sendiri. Tentu saja, Xia Ruofei tidak terburu-buru memutuskan apakah akan melakukan transplantasi. Panen ini hanya mengejar akhir musim, kumpulan trafel ini masih dapat dijual secara normal. Oleh karena itu, penjualan trafel ini harus direncanakan terlebih dahulu. Setelah 2 hari pergi ke Shenceng, potongan terbesar dari trafel terbaik pasti akan dilelang. Trafel jenis ini, tempat terbaiknya adalah di pelelangan. Mereka yang berukuran sedang juga dapat mengambil sedikit sebagai kertas timah. Lalu yang lain tinggal dulu, lalu kembali ke Shanshan lalu menjual melalui jalur lain, kualitas travelnya bagus sekali, dan sekarang penjualan travelnya sudah berakhir, yang pasti tidak laku. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei mengambil kotak penyortiran baru, lalu memilih beberapa travel hitam dan travel putih terbesar, dan mengambil selusin travel berukuran sedang dan memasukkannya ke dalam kotak penyortiran. Dan tuangkan nasi. Kemudian Xia Ruofei juga merekatkan tepi kotak penyimpanan dengan erat. Ada 5 buah trafel dalam batch ini,
3 buah trafel putih dan 2 buah trafel hitam. Trafel putihnya lebih dari 3 kati. Trafel hitam juga memiliki lebih dari 2 kati. Ada juga 13 trafel biasa. Pada 300-500 gram. Sisa siar Wofei disegel dan dipasang, dan kemudian meninggalkan ruang aslinya dengan kilat. Meski sibuk di luar angkasa selama lebih dari 10 jam, nyatanya dunia luar hanya lewat sebentar. Siar Wofei pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tanah yang tertutup dan mengenakan pakaian bersih sebelum membuka pintu dan menuruni tangga dengan kilat. Siar Wofei tidak melihat Lin Qiao. Ketika dia bertanya kepada ibu harimau, dia tahu bahwa gadis itu masih tertidur. Ye Lingyun pergi ke pertanian untuk memeriksa, inilah yang harus dia lakukan setiap hari. Sebagai kepala keamanan, dia sangat bertanggung jawab. Siar Wofei menganggur, dan dia juga berjalan ke pertanian dengan kilat. Bahkan sebelum dia berjalan ke rumah kaca sayuran, dia melihat langkah kaki Cao Tihu bergegas keluar dari gudang. Siar Wofei melihat wajah Cao Tihu dengan ekspresi cemas, dan dengan cepat menyapanya dan bertanya, "Cao tua, apa?" Cao Tihu berkata, "Bos, istri saya baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia jatuh saat mengunjungi pameran kuil. Saya mencari Anda untuk berlibur. Hari ini saya khawatir saya tidak bisa bertugas. Hei, maukah kamu bergulat? Serius tidak serius?" Siar Wofei dengan cepat bertanya. Sungguh menyedihkan mengalami hal seperti itu di hari pertama bulan pertama. Cao Tihu berkata, "Hei, siapa tahu, wanita itu suka ikut bersenang-senang. Ada begitu banyak orang di kuil, pasti mudah salah. Masih di rumah sakit daerah. Sepertinya melukai tulang, tapi bisa menelepon. Seharusnya tidak ada masalah besar. Kalau begitu cepatlah. Jangan khawatir tentang tugasnya, Lingyun juga ada di pertanian," kata Siar Wofei. "Oke, terima kasih bos." Cao Tihu berkata, "Aku akan menyusul ketika aku memindahkan bibit pada hari keempat." Siar Wofei berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Cao tua ini. Saatnya untuk mengurusnya. Cepat dan temui putrimu mertua. Aku akan memberimu cuti, dan menantu perempuanmu tidak akan diizinkan pergi bekerja sebelum dia pulih, atau memotong gajimu." "Ini," Cao Tihu ragu-ragu, "di mana koknaknya di sini? Cepat pergi," kata Siar Wofei. "Oh, bagus, terima kasih bos," kata Cao Tihu. "Lalu aku menarik kakiku dan berlari menuju carport. Saya membawa sepeda motor ke carport dan bergegas ke rumah sakit daerah." Siar Wofei memikirkannya. Pokoknya tidak ada yang salah dengan hari ini. Lebih baik pergi ke kuil untuk berbelanja. Terlebih lagi, sebagai bos Cao Tihu, saya tahu ada sesuatu yang terjadi di keluarga, dan hari ini adalah tahun baru. Saya juga harus mengunjunginya. Jadi Siar Wofei kembali ke villa dan berkata kepada ibu harimau, dan pergi dari peternakan Taoyuan. Siar Wofei tidak menggunakan Knights of the Vivet, tetapi membuka pickup. Cavaliers 15 benar-benar terlalu goyah, dan hari ini ada banyak orang di pekan raya kuil. Siar Wofei benar-benar tidak ingin dilihat sebagai monyet kebun binatang. Beberapa orang menyukai pusat perhatian seperti ini, sementara yang lain lebih terbiasa dengan hal-hal sederhana, dan Siar Wofei adalah yang terakhir. Tempat pertemuan bait suci di Kabupaten Changping terletak di alun-alun budaya kota kabupaten. Siar Wofei telah mengunjungi kota kabupaten beberapa kali. Ini juga merupakan jalan yang familiar. Segera dia menemukan tempat parkir di dekatnya untuk memarkir mobil, dan kemudian berjalan menuju pertemuan bait suci. Di jalanan Kabupaten Changping pada hari pertama bulan pertama, pepohonan jalanan di kedua sisinya ditutupi dengan lentera merah. Tiang lampu jalan juga dilengkapi dengan berkah yang indah. Dalam perjalanan menuju alun-alun budaya juga terdapat bendera warna-warni di sepanjang jalan. Ini sangat meriah. Suasana meriah. Siar Wofei akan pergi ke pameran kuil terlebih dahulu, kemudian membeli beberapa hadiah di rumah sakit daerah untuk menemui istri Cao Tihu. Ketika dia berjalan di dekat pintu masuk pameran kuil, matanya tertuju pada sebuah kios. Ada keranjang besar di depan pria itu, dan ada 5 atau 6 anak anjing berbulu di dalam keranjang. Hati Siar Wofei tergerak, dia bersiap untuk memelihara beberapa hewan di ruang baru yang muncul setelah evolusi ini. Anjing jelas merupakan pilihan yang sangat bagus. Karena anjing lebih cerdas, konon Border Collie yang ber-IQ tertinggi bisa mencapai tingkat kecerdasan anak berusia 7 tahun.
Anjing yang dipelihara dalam ruang spiritual dalam waktu lama pasti akan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, dan akan sangat membantu Xia Ruofei di masa depan. Dan anjing adalah hewan yang lebih umum, dan sangat nyaman untuk menggunakannya di luar ruangan. Xia Ruofei berjalan menuju kios pria itu. Bos, bagaimana cara menjual anjing ini? Xia Ruoyeng bertanya dengan santai sambil melihat anak anjing di dalam keranjang. Ketika orang tersebut melihat bisnis tersebut di rumahnya, dia segera berkata, 51, tidak ada tawaran balasan. Apakah kamu punya jenis anjing? Xia Ruofei bertanya, ini, anjing taman Cina. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum, dengan bercanda berkata, itu bukan anjing tanah. Bagaimana cara menjualnya begitu mahal? Pria itu dengan cepat menjelaskan, Tuan, jangan ragu untuk mengatakan bahwa anak anjing ini lahir dari anjing kuning besar keluarga saya, jadi mungkin ada beberapa varietas secara umum, tetapi mereka sangat kuat. Itulah bosnya peternakan Abalon Daihatsu. Anjing serigala besar. Anjing-anjing ini pasti galak setelah mereka dewasa. Panti jompo jelas merupakan pilihan yang bagus. Masih ada garis keturunan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ayo kita lakukan, aku punya semua ini. Hei, bagus. Pria itu berkata bahwa dia senang membeli Xia Ruofei. Tuan, totalnya 7, Anda memberi 350, saya akan mengirimkan Anda keranjang ini. Xia Ruofei tertegun dan memandangi anak anjing di keranjang dan bertanya, bukankah ini 6? Bosnya merasa malu untuk mengambil seekor anjing hitam kecil dari bawah bangkunya. Anak anjing itu lebih kecil dari yang ada di keranjang, tidak lesu dan ada beberapa bekas luka di atasnya. Mereka semua sekarat. Bos tersenyum dan berkata, Pak, ini hanya anak anjing, tapi agak lemah ketika saya lahir, dan saya diintimidasi oleh orang lain, jadi, oh, Anda membeli kembali dan Anda tidak rugi, kamu pasti bisa meningkatkan yang besar, dan aku tidak memberimu keranjang. Xia Ruofei memandangi anak anjing itu dan juga memiliki sedikit rasa bersalah, dan beberapa ratus dolar sekarang tidak berarti apa-apa baginya. Dia secara alami tidak akan terlalu peduli, dan langsung mengangguk dan berkata, ya, setuju. Terima kasih, Pak, kamu menyegarkan sekali, kata bosnya dengan gembira. Xia Ruofei menghitung 305 dari dompet dan menyerahkannya kepada bos. Kemudian dia menjilat keranjang itu dengan satu tangan dan kembali dengan anjing hitam kecil di satu tangan. Setelah datang ke truk pikapnya, Xia Ruofei memasukkan keranjang ke dalam mobil. Xia Ruofei memikirkannya, tetapi dia masih tidak bisa memasukkan anak anjing itu ke dalam mobil. Jika hari yang dingin membeku, akan terasa canggung, ini adalah 7 nyawa kecil. Jadi dia pergi begitu saja ke luar kota dan berhenti di pinggir jalan yang tidak ada orangnya. Memanggil gambar roh dari telapak tangannya, Xia Ruofei membawa sekeranjang 6 anak anjing dan seekor anjing hitam ke ruang baru. Ruang baru dan laju aliran waktu eksternal sama, jadi Xia Ruofei tidak perlu khawatir tentang waktu yang berlalu di dalam, membuat anak anjing kelaparan. Dia mengambil gambar roh itu ke dalam tubuhnya dan berkendara kembali ke daerah. Setelah berjalan-jalan sebentar di pameran kuil, Xia Ruofei membeli beberapa gadget yang sangat menarik dan bersiap untuk membawanya pulang untuk Lin Qiao. Ia juga membeli beberapa bungkus susu bubuk yang disiapkan untuk beberapa anak anjing. Kemudian Xia Ruofei pergi ke apotek terdekat untuk membeli beberapa nutrisi, yang kemudian dibawa ke rumah sakit daerah. Pergi ke rumah sakit daerah untuk memarkir mobil, Xia Ruofei datang langsung ke departemen rawat inap dengan membawa hadiah, mendengarkan Cao Tishu mengatakan bahwa istrinya telah melukai tulangnya, mungkin dirawat di rumah sakit. Setelah Xia Ruofei masuk ke bagian rawat inap, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Cao Tishu untuk menanyakan di bangsal mana dia berada. Pada saat ini, Xia Ruofei mendengar dengkuran di koridor lantai pertama bagian rawat inap. Di antaranya adalah bantingan marah Cao Tishu.